Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat jumpa kembali dalam pendalaman kitab suci kita. Kita akan mendalami subtema yang ketiga dengan tema bekerja sama dengan ketulusan hati. Sebelum kita memulai pendalaman ini, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita kembali mendalami sabda Tuhan yang tertuang dalam kitab suci. Kita akan mendalami subtema yang ketiga dari BKSN kita. Sebelum kita mendalami subtema yang ketiga ini, ada baiknya kita mengingat kembali inti dari pendalaman BKSN kita yang kedua. Masihkah kita ingat apa judul subtema yang kedua? Apa pesannya? Dan sudah sejauh mana kita melaksanakan aksi yang ditawarkan kepada kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada pertemuan kedua kita sudah mendalami subtema tentang bersikap berani dan bijaksana. Melalui subtema ini kita diajak untuk semakin berani dan bijaksana, khususnya saat berhadapan dengan situasi sulit dalam hidup kita. Hanya jika kita berani, maka kita punya peluang untuk keluar dari kesulitan hidup yang kita hadapi. Dan hanya jika kita bijaksana, maka masalah dapat diatasi dengan tepat. Untuk mendalami subtema yang ketiga ini, kita akan menimba inspirasi dari sabda Allah yang dikutip dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 4 sampai ayat 7 dan ayat 12 sampai ayat 27. Sebelum melanjutkan pendalaman ini, mari kita mempersiapkan diri, membuka hati dan pikiran kita untuk mengikuti kegiatan pendalaman ini. Kita mohon rahmat Tuhan, terang Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita, agar sabda Tuhan yang akan kita dengarkan dapat kita pahami dengan baik dan kita wujudkan dalam hidup kita. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menciptakan kami bersama dengan yang lain. Kami juga bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan lagi kepada kami untuk mendalami sabdamu. Pada kesempatan ini kami hendak mendalami tentang pentingnya suatu kerjasama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama. Kami mohon berkatilah pendalaman ini. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, agar kami memahami sabda yang akan kami renungkan. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang dikutip dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 4 sampai dengan ayat 7 dan ayat 12 sampai dengan ayat 27. Ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh,
demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kepada jemaat di Korintus, Paulus menjelaskan tentang sumber dan tujuan karunia-karunia. Karunia atau dalam bahasa Yunani karisma adalah kemampuan atau tanggung jawab khusus yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Karunia ini diberikan semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Allah. Tiap-tiap pengikut Kristus mendapat karunia dari Allah. Karunia inilah yang memampukan setiap pengikut Kristus untuk ikut ambil bagian dalam tugas pelayanan dalam rangka membangun jemaat. Karunia yang satu dengan yang lain boleh jadi berbeda, bahkan pada umumnya berbeda. Namun karunia yang berbeda ditujukan untuk tujuan yang sama, yakni membangun jemaat. Demikianlah juga jemaat yang berbeda-beda karunianya saling melengkapi dan bekerja sama dalam pelayanan demi kepentingan bersama, yakni perkembangan gereja. Seperti anggota tubuh yang berbeda-beda saling melengkapi, saling mendukung dan bekerja sama untuk membangun tubuh. Tidak ada yang dianggap lebih dari yang lain. Jika satu anggota menderita, maka semuanya menderita. Dan jika satu anggota bersukacita, maka semua anggota bersukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua telah mendapat berbagai karunia dari Allah. Kita pantas mensyukuri karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Karunia antara yang satu dengan yang lain berbeda.
Tuhan memberikan karunia yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, dengan tujuan supaya kita dapat saling melengkapi atau bekerja sama untuk suatu cita-cita bersama. Entah itu di dalam keluarga, di komunitas, di tempat kerja, di lingkungan kita tinggal, di gereja, atau dimanapun kita berada. Maka mari kita memanfaatkan karunia-karunia yang ada pada kita dengan saling melengkapi, bekerja sama, terutama ketika kita dihadapkan pada situasi sulit, misalnya saat berhadapan dengan COVID-19 seperti sekarang ini. Untuk itu kita harus mewujudkan kerjasama yang didasarkan pada ketulusan hati. Sikap ketulusan hati membuat kita mampu menghindari sikap mementingkan diri sendiri, melainkan kepentingan bersama. Ada orang yang baru mau bekerja sama karena ada maunya, hanya demi kepentingan diri sendiri. Kerjasama yang baik akan memberi peluang keberhasilan yang lebih besar bagi kita dalam mengatasi persoalan. Kemampuan untuk bekerja sama dengan baik memampukan kita untuk tetap memperjuangkan kesejahteraan hidup kita. Sekali lagi, mari bekerja sama dengan yang lain dengan ketulusan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan memberikan karunia-karunia kepada umatnya. Karunia yang diberikan berbeda antara yang satu dengan yang lain, agar manusia saling melengkapi atau agar manusia bekerja sama. Maka menjadi permenungan bagi kita. Yang pertama, karunia apakah yang diberikan Tuhan kepada saudara? Yang kedua, sejauh mana saudara menggunakan karunia yang ada pada saudara untuk kepentingan bersama, baik di dalam keluarga atau komunitas, di dalam gereja, dan di dalam masyarakat. Yang ketiga, adakah saudara tulus dalam bekerja sama? Untuk mewujudkan sabda Tuhan ini, marilah kita membuat aksi yang akan kita laksanakan dalam hidup kita, khususnya selama 1 minggu ini. Kami menawarkan beberapa aksi yang mungkin bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Aksi yang pertama adalah mematuhi protokol kesehatan demi memutus rantai penularan COVID-19. Aksi yang kedua, yakni aksi keluarga, membicarakan dan membuat pembagian tugas dan tanggung jawab dalam keluarga. Aksi yang ketiga, aksi di lingkungan dengan mengadakan gotong royong dalam rangka kebersihan lingkungan di gereja atau di tempat tertentu. Dan aksi yang keempat, yakni aksi keluarga atau lingkungan, dengan menggagas aksi gotong royong bersama dengan masyarakat sekitar dalam rangka kebersihan lingkungan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, agar kita dapat menghidupi sabda Tuhan ini dan mewujudkan aksi-aksi kita, mari kita mohonkan rahmat Tuhan dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu selama pendalaman ini. Kami juga bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami renungkan. Engkau menganugerahkan karunia-Mu kepada kami masing-masing. Bantu kami untuk menyadari karunia-karunia yang ada dalam diri kami. Dan ajarilah kami untuk menggunakan karunia-karunia itu dengan baik, demi kepentingan bersama. Semoga kami semakin berusaha untuk bekerja sama, saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain demi suatu cita-cita yang baik.
Bantu kami agar mampu mewujudkan niat-niat kami. Semoga kami semakin mengalami hidup sejahtera karena pengamalan akan sabdamu. Ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, demikian pendalaman subtema yang ketiga telah selesai. Mari kita hidup dalam kasih Tuhan.